Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan terendam banjir, warga Kota Tangerang gunakan perahu karet untuk beraktivitas. Jalan rusak di 3 kabupaten akibat sering dilintasi truk kelebihan muatan. Pemprov Banten akan gelontorkan 14 miliar perbaikan jalan. Jadi pusat perayaan HUT Kota Serang, rumput Stadion Maulana Yusuf rusak. Hujan deras yang terjadi di Kota Tangerang menyebabkan jalan Regensi di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terendam banjir akibat kali Sabi meluap. Sejumlah pelajar serta pekerja yang hendak beraktivitas pun terpaksa menaiki perahu karet yang disiapkan petugas BPBD Kota Tangerang. Ketinggian air di dalam Regensi yang merupakan penghubung kabupaten dan Kota Tangerang mencapai 30 hingga 80 cm yang membuat akses jalan lumpuh dan tidak bisa dilalui. Sejumlah siswa dan pekerja yang sempat kesulitan melintasi banjir bersyukur adanya bantuan perahu karet sehingga mereka tetap bisa beraktivitas. Mau ke ini SMK. SMK mana? SMK. Ini tadi ngelewatin banjir dari kapan? Dari kapan banjir? Dari semalam banjir. Semalam ya? Iya. Terus tadi dibantu sama naik apa? Naik kapal. Oh, Perahu. perahu karet ya? Iya. Biasanya emang naik apa kalau lewat sini? Biasanya sih pakai mobil damkar gitu. Enggak, kalau enggak banjir? Oh, kalau nggak banjir biasanya dianterin. Oh, Pakai motor. Mau ke sekolahan. mau kerja atau gimana? Iya, mau ngajar. Oh, guru ya? Iya. Oh, terus ini naik apa nih kalau banjir nih? Ini pertama kali lewat sini sih. Oh gitu. Jadi paling nyebrang pakai perahu itu. Maksudnya pertama kali banjir atau? Pertama kali banjir, bukan pertama kali banjir, tapi ini pertama kali lewat sini. Biasanya muter, tapi semua kan akses banjir. Oh, semua akses banjir? Iya, jadi nggak bisa. Biasanya naik apa Kak? Motor. Akibat banjir terdapat sekitar 800 kepala keluarga dan 3 RW yang terdampak. Dan sampai pagi ini kami terus melakukan evakuasi dan mobilisasi warga yang khususnya anak-anak yang berangkat sekolah. Titik tertinggi semalam hampir di 150 cm. Alhamdulillah di pagi ini sudah mulai berangsur surut. Semoga di siang ini sudah total bisa seluruhnya surut. Tidak hanya jalan, banjir juga merendam pemukiman warga. Sejumlah warga juga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Puluhan bangunan yang berdiri di lapak lingkungan Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagian sudah rata dengan tanah lantaran telah digusur oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Warga yang tidak terima tempat tinggalnya digusur melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang. Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Banten pun ikut turun tangan menangani persoalan tersebut. Pihak Kemenkumham Wilayah Banten menyarankan agar selalu mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia apabila ada keinginan penggusuran dari pihak manapun agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Permasalahan pertanahan khusus yang ada di Cilegon ini, yang pertama bahwa warga tidak memiliki alas hak, hanya memiliki SPT PBB saja. Bahwa SPT PBB itu adalah bukan bukti kepemilikan hak, itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin ada penggusuran dari pihak manapun, kita menyarankan, memberikan masukan supaya lakukanlah itu dengan humanis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, warga negara tidak terlanggar. Menurut kuasa hukum warga Periuk, pada 13 November 2024 tertulis bahwa tidak ada aktivitas pengosongan maupun penggusuran lahan sebelum ada hasil mediasi resmi dengan pihak pemerintah.
Sejak tahun 1984 hingga tahun 2022, tidak pernah terjadi gejolak di kawasan lahan seluas 10,4 hektar tersebut. Dan warga yang tinggal di wilayah itu setiap tahun membayar uang kontrak kepada orang yang diberi kuasa. Namun setelah masyarakat ini mencuat, orang yang mendapatkan kuasa lepas tangan. Kalau yang sudah digusur itu memang hak pribadi warga masing-masing ya. Kami selaku kuasa hukum juga tidak bisa menahan atau tidak bisa melarang atau menyuruh, itu hak masing-masing. Tapi kebanyakannya yang digusur itu adalah bedengan atau rumah-rumah kontrakan yang dimiliki oleh orang, tapi orang itu tidak tinggal di situ gitu loh Pak. Jadi memang itu saya pun setuju itu. Bahkan saya pernah memerintahkan kepada saat audiensi dengan Intel Polres mengatakan ya kalau mau menggusur yang sudah dicontreng atau sudah mendapatkan uang itu hak mereka. Pembongkaran hanya dilakukan terhadap bangunan milik warga yang telah menerima uang kerohiman. Proses pembongkaran dilakukan secara persuasif melalui musyawarah dengan melibatkan aparat penegak hukum dan mengedepankan pendekatan humanis. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Ratusan emak-emak di Kabupaten Pandeglang mengantri untuk mendapatkan bantuan sosial penanganan kemiskinan. Bantuan yang diterima warga berupa uang tunai sebesar Rp500.000 dan diambil di kantor cabang Bank Banten. Penyaluran bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. Di Kabupaten Pandeglang sendiri ada sekitar 5.873 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial penanganan kemiskinan dari pemerintah Provinsi Banten. Dipastikan warga menerima bantuan tanpa ada potongan. Penyaluran dilakukan dengan koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Banten, Bank Banten, dan petugas pendamping agar tidak terjadi penumpukan pada saat proses penyaluran. Bank Banten secara resmi menyalurkan bantuan sosial penanganan kemiskinan tahap 1 tahun 2025. Bantuan sosial ini program dari Bapak Gubernur Banten, Bapak Antasoni. Untuk pembagian total KPM yang kita bagi itu sebanyak kurang lebih 5.873 orang di Kabupaten Pandeglang. Untuk saat ini sampai dengan 3 hari nanti kurang lebih kami akan menyalurkan sebanyak 1.500. Terdiri kurang lebih hari ini 500, besok 500 dan lusa 500. Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu menerima bantuan di tengah meningkatnya berbagai kebutuhan. Ini Bu, dengan dapat bantuan sosial keluarga ini Bu, jaminan keluarga. Senang. Ya buat sehari-hari. Harapan ibu setelah mendapatkan ini, ya pengennya lanjut aja. Penyaluran bantuan sosial penanganan kemiskinan tahap 1 di Kabupaten Pandeglang dilakukan secara bertahap mulai tanggal 13 hingga 15 Agustus 2025 mendatang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.